Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nidia Zahra. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penilaian awal tools data science yang telah saya uji coba menggunakan dataset transaksi penjualan retail. Tujuan utama kita adalah menemukan alat yang paling efektif untuk membersihkan sebuah data, melakukan analisis statistik, dan juga menghasilkan visualisasi yang akurat bagi sebuah perusahaan. Lalu, untuk langkah pertama yang saya lakukan, di sini saya melakukan identifikasi kebutuhan proyek dari dataset tersebut, di mana dataset yang saya gunakan itu adalah dataset penjualan retail yang terdiri dari 1.500 baris pada transaksi tahun 2024. Lalu saya mencoba menentukan tujuan analisis dan juga kebutuhan informasi yang dibutuhkan dari dataset tersebut. Maka saya menemukan 5 tujuan analisis. Yang pertama adalah analisis performansi kategori berdasarkan produk. Untuk kebutuhan informasi yang dibutuhkan adalah kategori, total belanja, jumlah, dan juga harga satuan. Yang kedua, ada evaluasi efektivitas strategi promosi. Yang dibutuhkan itu mulai dari diskon, total belanja, kategori, dan juga rating. Yang ketiga adalah pemetaan preferensi pembayar regional. Itu ada kota, metode bayar, dan juga ID transaksi. Yang keempat, ini adalah segmentasi berdasarkan demografi. Kebutuhan datanya itu ada umur, gender, kategori produk yang dibeli, dan juga total belanja. Yang kelima, ini adalah analisis kepuasan pelanggan. Yang dibutuhkan adalah rating, kategori, pelanggan loyal, dan juga total belanja. Setelah langkah pertama sudah ditentukan, tujuan analisis dan juga kebutuhan informasinya, maka untuk langkah yang kedua, karena di sini saya menggunakan beberapa tools nantinya, maka untuk tools yang pertama, di sini saya menggunakan tools Codebase, yaitu menggunakan tools Anaconda, yang nantinya di dalam Anaconda ini saya menggunakan Jupyter Notebook dan juga bahasa pemrograman Python dan juga RStudio. Lalu kalau misalnya kita lihat, sebelum melakukan analisis dari dataset yang sudah saya punya, saya mencoba mengaktifkan library yang nantinya saya akan gunakan dalam proses menganalisis dataset tersebut. Nanti saya mendapatkan atau menginstal library yang bisa atau memungkinkan untuk digunakan. Setelah sudah terinstall, maka saya menggunakan tools dari Jupyter Notebook untuk menganalisis dari dataset tersebut. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini di langkah ketiga saya menggunakan Jupyter Notebook di Anaconda dengan memasukkan script kode Python ini. Ketika dimasukkan, maka nanti nilai yang akan muncul atau visualisasi yang akan muncul adalah kategori distribusi total belanja berdasarkan kategori. Lalu dari temuan atau visualisasi yang sudah dilakukan oleh tools Jupyter Notebook ini, maka saya mendapatkan 3 insight. Yang pertama, kalau dilihat dominasi pendapatan itu berasal dari sektor elektronik. Artinya, kategori elektronik ini menyumbang nilai transaksi terbesar secara signifikan karena mungkin harga satuannya jauh lebih tinggi dibanding dengan kategori makanan atau pakaian. Lalu yang kedua, adanya korelasi positif terhadap loyalitas dan juga frekuensi belanja. Artinya pelanggan yang loyal ini cenderung memiliki sebaran rating yang lebih stabil di angka 4 dan 5 dan juga mungkin sering melakukan transaksi dengan jumlah unit lebih dari 1. Lalu yang ketiga, di mana tren digitalisasi pembayaran di kota besar ini lebih banyak menggunakan metode pembayaran QRIS dan juga transfer. Artinya, di wilayah tersebut yaitu kota Jakarta dan juga Surabaya ini sudah terbiasa dengan ekosistem pembayaran cashless. Lalu untuk bukti hasil kerja yang saya masukkan di sini adalah hasil kerja total belanja berdasarkan kota. Kenapa? Karena nanti pada langkah keempat akan saya bandingkan hasil menggunakan Jupyter Notebook dan juga RStudio. Lalu kalau misalnya kita lihat, ini adalah kode yang saya coba atau yang saya rubah untuk menggantikan total belanja yang tadi berdasarkan kategori menjadi per kota. Ternyata kalau dilihat
total belanja yang paling banyak itu di kota Jakarta, diikuti oleh Surabaya dan juga Bandung. Itu di angka sekitar 600 sampai dengan 800 juta rupiah. Lalu untuk yang paling sedikit itu ada Denpasar, di mana Denpasar ini kurang dari 200 juta rupiah. Lalu setelah itu, tadi yang saya bilang langkah keempat ini saya akan melakukan uji coba juga dengan menggunakan kode Python yang sama, di mana untuk menganalisis total belanja per kota. Setelah dianalisis dan juga dimasukkan kode scriptnya itu ke dalam RStudio, maka nanti hasil yang didapat adalah berbentuk visualisasi scatter plot. Di sini terlihat ini adalah scatter plot dari distribusi total belanja per kota. Lalu kalau misalnya kita analisis berdasarkan data yang sudah kita dapat, ternyata hasil dari Jupyter Notebook dan juga RStudio ini menunjukkan angka yang identik dan juga konsisten, di mana hal ini membuktikan biasanya integrasi data yang kita gunakan ini terjaga di berbagai platform, mulai dari tadi di Jupyter Notebook ataupun di RStudio. Lalu setelah itu, kalau misalnya kita lihat, berarti angkanya konsisten dan juga identik. Lalu kita masuk, selain tadi menggunakan tools dari Codebase, di sini juga menggunakan Google Colab, di mana Google Colab ini adalah tools yang gratis yang kita bisa gunakan tanpa harus mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Kita tinggal buka bagian websitenya, nanti kita gunakan dan juga bisa kita share ketika kita mau bekerja secara tim. Lalu sama, untuk menggunakan Google Colab ini, saya menganalisis total belanja dengan rating dan juga pelanggan loyal. Maka nanti yang dihasilkan dari kode script yang ada di sini, korelasi dan juga visualisasinya itu berbentuk heat map, dimana kalau misalnya lihat ternyata ada korelasi yang cukup baik antara fitur dan juga masing-masing dari bagian label yang ada di dalam dataset. Semakin gelap warnanya artinya semakin kuat juga korelasi yang dimiliki dari dua tabel tersebut. Contoh, di sini ada umur dengan umur memiliki nilai korelasinya 1, artinya berarti karena sama maka korelasinya itu kuat. Lalu di sini ada harga satuan dengan total belanja. Ini cukup pekat warnanya, maka dia memiliki hubungan yang sangat dekat atau sangat kuat antara harga satuan dengan total belanja. Jadi semakin warnanya gelap, maka semakin kuat juga hubungan antara dua variabel atau dua label di dalam satu dataset tersebut. Lalu selain menggunakan Google Colab, di sini saya juga menguji kodenya itu menggunakan tools dari Visual Basic seperti RapidMiner. Alat ini sangat cepat untuk prototyping karena sistemnya adalah drag and drop-nya, namun memiliki keterbatasan karena fleksibilitas kustomisasi jika dibandingkan dengan coding langsung. Jadi dia kurang lebih mirip dengan Pentaho. Kita tidak perlu menggunakan basic ngoding. Jadi kita hanya drag and drop saja nilai atau data yang kita butuhkan untuk dianalisis. Lalu kalau misalnya kita lihat di sini nanti ketika kita menjalankan membangun visual dari RapidMiner, nanti kita akan dapat akurasinya, terus juga kelas loyalnya, F1 skornya, dan juga AUC-nya. Nah, ini didapatkan berdasarkan saya membangun desainnya dulu, desain prototypingnya, mulai dari mengupload datasetnya. Setelah itu saya menentukan kira-kira ada tidaknya tipe data yang harus diubah atau tidak. Yang kedua, mengkelompokkan tabel yang digunakan dan juga yang tidak digunakan. Setelah itu, saya menggunakan atau membangun modelnya menggunakan pohon berurutan atau decision tree. Nah, itu nanti akan dapat hasil yang ingin kita cari. Itu mulai dari akurasinya, AUC, precious, recall, dan juga F-measure-nya.
Oke, itu untuk bagian dari uh, RapidMiner. Jadi kita tidak perlu menggunakan coding langsung, kita hanya men-drag and drop aja desain yang kita mau atau tujuan analisis yang kita mau berdasarkan model yang sesuai dengan data tersebut. Nah, ini adalah hasil model yang bisa kita dapatkan karena tadi kita menggunakan pohon keputusan atau decision tree, maka nanti model yang kita dapatkan seperti ini. Jadi mulai dari bagian puncak sampai bagian akar ini terbentuk seperti pohon. Oke, lalu lanjut. Setelah saya mencoba berbagai tools yang ada, mulai dari Jupyter Notebook, lalu abis itu RStudio, Google Colab, hingga membuat visualisasi menggunakan RapidMiner, saya mencoba menyusun matriks evaluasi toolsnya, di mana saya mencoba untuk mengambil keputusan objektif berdasarkan evaluasi dengan 6 kriteria umum, 6 kriteria utama. Yang pertama, dengan menggunakan tools yang tadi, 3 tadi, kriteria pertama adalah kemampuan tim scale, lalu fleksibilitas algoritma dan juga kustomisasi, biaya lisensi dan juga infrastruktur, skalabilitas, reproduksi, terus dukungan komunitas dan juga dokumentasi, serta skor yang dihasilkan, di mana skor tertimbang ini didapat dari bobot dikalikan dengan nilai skor dibagi dengan 100. Kalau misalnya dilihat berdasarkan data yang kita dapatkan, ternyata Jupyter Notebook ini memperoleh skor tertinggi yaitu sekitar 9,1. Mengapa Python atau Jupyter Notebook ini dia menduduki peringkat yang paling satu dari tools yang sudah kita coba, mulai dari Jupyter Notebook, RStudio, dan juga RapidMiner, karena kalau misalnya dilihat, selain dia itu gratis atau open source, dia juga sudah memiliki library seperti Pandas dan juga Seabird. Jadi dia itu adalah library standar industri yang memiliki skalabilitas terbaik untuk menangani data besar di masa depan. Jadi kita tidak perlu install library lagi, jadi sudah disediakan di dalam aplikasi Jupyter Notebook-nya. Lalu berikutnya ini adalah perhitungan dari data yang ada di dalam tabel. Setelah itu kita melakukan penyusunan dokumen penilaian awal. Kalau misalnya dilihat sama seperti tadi, untuk penentuan dari tools yang direkomendasikan berdasarkan alat yang paling efektif atau alat tools yang paling efektif yang sudah dicoba, yaitu adalah Jupyter Notebook, di mana dia mendapat skor tertinggi karena sangat kuat di sisi machine learning, fleksibilitas, dan juga terdapat library seperti Pandas dan juga Seabird. Lalu yang kedua itu adalah RStudio, unggul dalam statistik murni dan juga visually gplot sangat rapi, namun sedikit lebih sulit bagi pemula dibanding Python. Dan yang ketiga itu adalah RapidMiner, di mana dia menggunakan sistem drag and drop, sangat mudah tanpa ngoding, jadi memiliki namun jatuh di poin biaya karena lisensi versinya itu mahal, terbatas, dan juga kita harus menulis kode sendiri. Oke. Berdasarkan dari narasi yang sudah saya jelaskan tadi, kesimpulannya adalah Jupyter Notebook ini adalah investasi terbaik untuk efisiensi dan juga akurasi analisis data kita. Demikian presentasi dari saya. Saya harap rekomendasi ini dapat membantu stakeholder dalam mengambil keputusan strategis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.